Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Laili. Saya mahasiswa semester 2 program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya mengenai jurnal yang berjudul Analisis Tingkat Kerusakan dan Strategi Pengelolaan Mangrove di Kawasan Suaka Perikanan Gilirango, Teluk Seribu, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Baik, berdasarkan informasi mengenai tingkat kerusakan vegetasi mangrove di kawasan Suaka Perikanan Gilirango, analisis data menunjukkan bahwa terdapat 3 fase pertumbuhan vegetasi mangrove yang dinilai dalam hal kerusakan. Yang pertama ada fase semai dan pancang, di mana tingkat kerusakan vegetasi mangrove pada fase ini tergolong rusak ringan. Hal ini dipresentasikan dengan kerapatan lebih dari 1.500 pohon per hektar dan luas penutupan kurang dari 50%. Yang kedua ada fase pohon. Tingkat kerusakan vegetasi mangrove pada fase ini tergolong rusak berat. Hal ini dipresentasikan dengan kerapatan kurang dari 1.500 pohon per hektar dan luas penutupan kurang dari 50%. Total nilai scoring mengenai vegetasi mangrove secara keseluruhan tidak tergolong kritis dan memiliki tingkat scoring sebesar 370. TNS merupakan suatu indikator yang digunakan untuk mengevaluasi kesehatan atau tingkat kerusakan ekosistem mangrove. Dalam kasus ini, TNS menunjukkan bahwa kondisi mangrove secara keseluruhan masih cukup baik dan belum mencapai tingkat kerusakan yang kritis. Dengan demikian, berdasarkan analisis data tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat kerusakan vegetasi mangrove di kawasan Suaka Perikanan Gilirango umumnya tergolong rusak ringan. Namun, secara keseluruhan kondisi mangrove masih tergolong tidak kritis. Kemudian selanjutnya ada penyebab terjadinya kerusakan vegetasi mangrove di kawasan Suaka terbagi menjadi 4. Yang pertama ada tingkat swadaya masyarakat dalam penanaman mangrove masih rendah, di mana salah satu penyebab kerusakan vegetasi mangrove di kawasan tersebut adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam penanaman dan pemeliharaan mangrove. Kurangnya kesadaran dan pengetahuan tentang pentingnya menjaga ekosistem mangrove dapat mengakibatkan kurangnya upaya dalam melindungi dan merawat mangrove. Kemudian yang kedua adanya lemahnya penegak hukum dan kurangnya dana pengelolaan mangrove. Ketidakmampuan dalam menegakkan hukum terkait perlindungan mangrove dapat menjadi faktor penyebab kerusakan. Kurangnya sumber daya dan dana yang dialokasikan untuk pengelolaan dan pemeliharaan mangrove juga dapat membatasi upaya perlindungan dan rehabilitasi. Kemudian yang ketiga ada kurangnya pemberdayaan masyarakat dan sosialisasi peraturan yang berlaku, di mana jika masyarakat tidak dilibatkan secara aktif dalam pengelolaan dan perlindungan mangrove, maka upaya pemulihan dan pencegahan kerusakan akan sulit dilakukan. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga keberlanjutan ekosistem mangrove juga dapat menyebabkan kelalaian dalam mematuhi peraturan yang ada. Kemudian yang keempat adanya perlunya peran pemerintah dalam mengatasi pelanggaran yang terjadi. Pemerintah memiliki peran penting dalam menangani pelanggaran terhadap lingkungan, termasuk pelanggaran yang terkait dengan kerusakan mangrove. Diperlukan upaya-upaya yang lebih kuat dalam penegakan hukum dan pengawasan terhadap aktivitas yang merusak vegetasi mangrove. Selain itu, pemerintah juga perlu berperan dalam mengalokasikan dana dan sumber daya yang cukup untuk pengelolaan dan pemulihan mangrove. Secara keseluruhan, faktor-faktor tersebut memainkan peran penting dalam menyebabkan kerusakan vegetasi mangrove di kawasan Suaka. Upaya yang komprehensif dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, pemerintah, dan lembaga terkait diperlukan untuk mengatasi masalah ini dan menjaga keberlanjutan ekosistem mangrove. Kemudian selanjutnya ada manfaat dari pengembangan mangrove kawasan Suaka. Yang pertama ada pengembangan kegiatan budidaya kepiting bakau, di mana salah satu cara untuk meningkatkan perekonomian masyarakat adalah dengan mengembangkan budidaya kepiting bakau. Kepiting bakau merupakan komoditas yang memiliki potensi ekonomi yang tinggi. Dengan mengembangkan budidaya kepiting bakau tersebut, masyarakat dapat memperoleh penghasilan tambahan dan menciptakan lapangan kerja lokal. Kemudian yang kedua ada pemanfaatan buah mangrove untuk sirup, di mana buah mangrove memiliki potensi sebagai bahan baku dalam pembuatan sirup. Dengan mengelola buah mangrove menjadi sirup, masyarakat dapat menghasilkan produk yang bernilai ekonomi tinggi. Hal ini dapat membantu peningkatan pendapatan masyarakat setempat dan mengurangi ketergantungan mereka pada sumber daya alam lainnya. Kemudian selanjutnya ada pemanfaatan akar mangrove untuk obat-obatan, karena akar mangrove memiliki kandungan senyawa yang memiliki potensi dalam mengambil
potensi dalam pengobatan tradisional. Masyarakat dapat mengambil manfaat ekonomi dengan mengelola akar mangrove menjadi produk obat-obatan tradisional yang dapat dijual di pasar lokal maupun di daerah lain. Kemudian selanjutnya ada budidaya rumput laut menggunakan sistem patok. Budidaya rumput laut merupakan salah satu kegiatan perikanan yang berpotensi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dengan menggunakan sistem patok. Masyarakat dapat mengembangkan budidaya rumput laut secara berkelanjutan. Rumput laut memiliki nilai jual yang tinggi dan dapat digunakan menjadi bahan baku dalam industri makanan, kosmetik, maupun farmasi. Dan yang selanjutnya yang terakhir adalah daerah pengembangan ekoregian sebagai destinasi ekowisata Tanjung Ringgit. Mengembangkan daerah sebagai destinasi ekowisata dapat menjadi sumber pendapatan ekonomi yang signifikan bagi masyarakat setempat dengan mempromosikan keindahan dan keanekaragaman ekosistem di sekitar Tanjung Ringgit. Masyarakat dapat memanfaatkan potensi pariwisata untuk meningkatkan perekonomian melalui pengembangan akomodasi, jasa wisata, dan produk lokal. Melalui upaya-upaya inilah diharapkan dapat terjadi peningkatan perekonomian masyarakat sekitar kawasan Suaka Perikanan Gilirango. Selain itu, pendekatan ini juga berpotensi untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya konservasi dan perlindungan ekosistem mangrove serta ekosistem lainnya. Kemudian selanjutnya ada strategi pengelolaan mangrove kawasan Suaka Gilirango. Terbagi menjadi dua. Yang pertama ada strategi untuk meraih peluang O atau opportunities, antara lain kesediaan masyarakat membantu pelestarian mangrove, kemudian ada pelestarian mangrove tidak bertentangan dengan kearifan lokal, terdapat aturan larangan penebangan mangrove, dan adanya kerjasama antara masyarakat, lembaga pemberdayaan sumber daya nelayan, dan United Nations World Food Program tentang pengelolaan mangrove. Kemudian selanjutnya yang kedua ada strategi untuk mengatasi ancaman T, antara lain adanya implementasi program pemerintahan yang memberikan peluang kepada masyarakat untuk memanfaatkan mangrove secara tidak bijaksana, penegakan hukum masih lemah, pemanfaatan mangrove sebagai pakan ternak dan penunjang kebutuhan pertanian, serta pemanfaatan mangrove untuk kayu bakar oleh masyarakat dapat dilaksanakan dengan memaksimalkan kekuatan strength, antara lain tingginya tingkat kerapatan vegetasi mangrove fase semai dan panjang, fungsi mangrove sebagai penahan abrasi, fungsi mangrove sebagai daerah penangkapan kepiting, dan status kawasan sebagai kawasan suaka perikanan, yaitu meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan lingkungan dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Sekian presentasi yang dapat saya lakukan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.